Assalamualaikum, perkenalkan, saya Nur Aziza dari HIA 2019 akan menjelaskan review singkat esai saya berjudul Kepentingan Australia Menjadi Mitra ASEAN. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama, pendahuluan. Asia Tenggara merupakan kawasan terletak di sebelah tenggara dari benua Asia. Integrasi kawasan ini terlihat dengan dibentuknya organisasi regional yang menghimpun negara-negara di Asia Tenggara yang bernama ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan organisasi regional kawasan Asia Tenggara yang saat ini memiliki 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Kamboja, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Filipina, dan juga Myanmar. Nah, pada awal pembentukannya, ASEAN ini ditujukan untuk kerjasama menghindari dan menyelesaikan konflik, serta menciptakan perdamaian atas dasar kesamaan nasib dan sepenanggungan sebagai negara bekas jajahan kolonial. Nah, seiring berjalannya waktu, ASEAN terus mengalami perkembangan secara pesat. Dari sekian banyak mitra dialog ASEAN, Australia menjadi salah satu mitra penting bagi keberlangsungan kawasan Asia Tenggara sejak tahun 1974. Kekuatan ekonomi Australia terlihat dengan kemampuannya dalam bertahan dari berbagai guncangan stabilitas eksternal maupun juga internal. Hubungan yang berjalan baik di antara keduanya mengantarkan pada terwujudnya kemitraan strategis pada tahun 2014. Teori kepentingan nasional. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Morgenthau juga menjelaskan bahwa kepentingan nasional itu untuk mengejar sesuatu kekuasaan, yang mana kekuasaan atau power ini dijadikan alat atau kunci dalam menguasai negara lain. Ketiga, kepentingan Australia di Asia Tenggara. Perhatian Australia di Asia Tenggara sudah terfokuskan sejak lama. Bagi Australia, kawasan Asia Tenggara memiliki bobot strategis dan kredibilitas yang kuat. Maka dari itu, bagi Asia Tenggara juga, kalau Australia merupakan mitra dagang yang lebih penting dari negara Jepang, bahkan Amerika Serikat. Nah, kehadiran Australia di Asia Tenggara berkaitan erat dengan kepentingannya yang membutuhkan pasar yang besar untuk produk-produknya, serta untuk menjaga stabilitas keamanan daerah yang berada di dekat wilayahnya. Nah, Australia berusaha untuk tetap menjadi pemain dominan di kawasan Asia Tenggara selain kekuatan besar lainnya seperti China dan juga Amerika Serikat. Keempat, kerjasama Australia dan ASEAN. Dewasa ini, baik Australia maupun ASEAN itu semakin konsisten dalam memperkuat hubungannya dengan terus menjalin kerjasama di berbagai bidang, di antaranya sebagai mitra dagang di bidang ekonomi atau di bidang militer. KTT khusus ASEAN Australia tahun 2018. ASEAN Australia Special Summit dilaksanakan di Sydney, Australia tanggal 17 sampai 18 Maret tahun 2018 dan dihadiri oleh 10 kepala pemerintahan dari 10 negara anggota ASEAN atas undangan dari Perdana Menteri Malcolm Turnbull. KTT khusus ini tidak hanya membahas terkait kerjasama ekonomi, tetapi juga membahas kerjasama lainnya dalam bidang pendidikan, keamanan, dan juga penanganan terorisme. Keenam, KTT tahunan ASEAN Australia tahun 2020. Setelah kerjasama di tahun 2018 terkait pendidikan, keamanan, penanganan terorisme, dan juga ekonomi, di tahun 2020 mengalami perluasan kerjasama di bidang kesehatan, yaitu dalam penanganan pandemi COVID-19.
Terakhir, kesimpulan. Kepentingan Australia di ASEAN terlihat dalam berbagai bentuk kerjasama yang telah terjalin. Upaya Australia untuk bisa menjadi pemain dominan di kawasan Asia Tenggara selain adanya kekuatan besar seperti China dan juga Amerika Serikat bisa dibilang telah berhasil dilaksanakan. Dalam berbagai isu yang ada, Australia berusaha untuk menjalankan perannya sebagai mitra yang dapat diandalkan oleh Asia Tenggara dengan memberikan banyak bantuan yang dibutuhkan oleh negara-negara Asia Tenggara. Baik ASEAN maupun Australia pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain dalam menciptakan perdamaian dan menyejahterakan kawasan Asia Tenggara. Baik, sebelum itu saya akan menyampaikan evaluasi kelas dari mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Menurut saya, semua materi dalam kuliah ini cukup menarik dan dapat dipahami dengan baik secara keseluruhan. Sebagai mahasiswa hubungan internasional, jadi saya jadi paham terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara dalam berbagai sektor. Harapannya, semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dia teman-teman pembahasan terkait kepentingan Australia menjadi mitra ASEAN. Saya Nur Azizah, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan informasi, atau kekeliruan dalam menyampaikan informasi yang ada. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dari saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.